Penerimaan cukai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan Kabupaten Blitar dengan penerimaan dana cukai lebih dari 20 miliar merupakan salah satu daerah dengan penerimaan cukai terbesar di Jawa Timur. Kendati demikian, jumlah pelanggaran terhadap rokok ilegal pun juga meningkat. Hal ini kemudian yang menjadi perhatian serius baik bagi Bea Cukai maupun pemerintah Kabupaten Blitar. Sebagai wujud sinergitas antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Bea Cukai dan bagian perekonomian, diselenggarakanlah sosialisasi terkait sistem informasi untuk menekan laju peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Kegiatan yang dihelat di Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Wates ini diikuti 100 peserta khususnya dari masyarakat Dusun Sitomulyo dan Desa Wates. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Wates Muhammad Hamid Al-Mauludi SPDI, Kabag Perekonomian Kabupaten Blitar Dr. Randa Sri Wahyuni, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Blitar, Thomas Edi Purwanto SEMM, Komandan Unit Intel Kodim 0808 Letda Infanteri Deni Setio Budi, serta KPO Sat Intelkom Polres Blitar Ibtu Bambang Dwi SSH. Pemanfaatan DBHJHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbagi menjadi 3 sektor penting, di antaranya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk sektor kesehatan, serta untuk penekanan jumlah peredaran rokok ilegal yang dikemas menjadi sosialisasi serta pemberantasan rokok ilegal. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Dalam agenda sosialisasi dari Dinas Perekonomian dan Bea Cukai, seperti itu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa dalam kesempatan ini karena masih bulan Syawal, masih dalam situasi dan kondisi hari raya, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia itu tanah tumpah darah, di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita karawan atau kedatangan dari beliau-beliau dari pihak ekonomi, dari Cukai, dari Polres, dari Kodim dan semua anggota yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan sosialisasi yang bertempat di Gedung Serbaguna ini yang sangat sederhana ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dalam rangka kami menyediakan tempat dan juga fasilitas yang ada. Sebagaimana contoh kipas hanya satu, padahal orangnya sampai
sungguh hangat menganggap saja ini sebagai vaksinasi COVID-19. Dan juga mungkin keterbatasan ketersediaan fasilitas yang lain. Mohon maaf bagi semuanya. Kedua kalinya kami berterima kasih atas karuan Pancasila. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan edukasi dan juga bimbingan kepada halayak, utamanya bagi warga kami, warga Dusun Sidomulyo maupun warga Dusun Ates dan warga-warga secara umum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih merayakan Idul Fitri. Oleh karenanya ketika ada salah atau hilaf dalam segi perkataan atau perilaku yang telah kami perbuat, kami mewakili warga Desa Wates, keluarga kami dan juga saya secara pribadi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hilaf dan salah yang telah kami lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan rahmatnya. Pada hari ini kita bisa mengikuti acara sosialisasi sistem informasi rokok ilegal untuk menekan laju peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 07 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 huruf A dan B mengenai program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum yang meliputi kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal yang meliputi hasil tembakau dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan kantor wilayah Bea Cukai dan kantor pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui oleh kita bersama bahwasanya sosialisasi ini adalah upaya preventif dan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghentikan peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema sosialisasi, pemerintah daerah bersama dengan Bea Cukai Blitar dan aparat penegak hukum yang pada saat ini diwakili oleh Kodim 0808 dan Polres Blitar berharap agar masyarakat sadar ada sisi negatif dan positif dalam produk turunan tembakau yaitu rokok. Yang diharapkan apabila peredarannya bisa dikendalikan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Hasil cukai rokok setelah dikembalikan kepada daerah disebut juga dana dari hasil cukai tembakau. Tujuan pemerintah melakukan pengendalian peredaran rokok tidak lain adalah untuk memacu pendapatan negara khususnya di bidang cukai rokok yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun juga anggapan dampak negatif rokok tetap ada khususnya pada bidang kesehatan dan juga lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga pada tahun anggaran 2022 ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar. Di Jawa Timur, Kabupaten Blitar memperoleh anggaran 22M753.421.000 secara garis besar. Pengelolaan dan dibagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan alokasi 50% dari total pagu yang digunakan. Adapun kegunaannya untuk program peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri, untuk peningkatan keterampilan kerja, dan untuk bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau ataupun buruh pabrik rokok, di mana kegiatan tersebut mendapatkan alokasi sebesar 30% untuk bantuan langsung tunai dan 20% untuk kegiatan lainnya.
Sedangkan yang kedua, di bidang penegakan hukum mendapatkan alokasi sebesar 10% yang dipergunakan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum, untuk penyampaian informasi ketentuan program perundang-undangan di bidang cukai termasuk yang kita laksanakan hari ini, dan juga pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, dan juga operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan kantor wilayah bea cukai dan atau kantor pengawasan pelayanan bea cukai setempat. Adapun yang ketiga, kita gunakan di bidang kesehatan, itu memperoleh alokasi anggaran sebesar 40% yang dipergunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah maupun puskesmas atau pustu, dan juga pembayaran iuran BPJS, yaitu iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Itu tujuan dan kegunaan dana cukai yang dialokasikan untuk pemerintah Kabupaten Blitar. Kami berpesan agar sosialisasi pada hari ini diikuti dengan sebaik-baiknya, dan apabila ada hal-hal yang belum jelas, mumpung ada bapak dari Bea Cukai, Polres maupun Kodim untuk bisa ditanyakan, agar nanti sehabis sosialisasi ini Bapak Ibu semuanya bisa menggepok tularkan kepada tetangganya, saudaranya, dengan harapan apabila menemukan atau mengetahui adanya pembuatan maupun peredaran rokok ilegal, tolong untuk bisa disampaikan ke kami ataupun ke Bapak dari Bea Cukai. Barang kena cukai mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, salah satunya adalah rokok itu barang kena cukai. Ternyata barang kena cukai bukan hanya rokok, ada hal lain. Apa yang menjadi karakteristik barang kena cukai? Salah satunya adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi karakteristik barang kena cukai itu konsumsinya perlu dikendalikan. Memang pengenaan cukai ini dikarenakan karena barang tersebut itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan, karena barang tersebut merugikan kesehatan atau lingkungan hidup. Jadi harus dikendalikan. Jadi salah satu karakteristik dari barang kena cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Jadi walaupun dia boleh beredar di masyarakat, tapi perlu diawasi peredarannya, karena memang hanya mungkin orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk, sebagai contoh rokok itu seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, dan itu mungkin ini ya, umur 17 tahun ke atas yang bisa mengkonsumsi rokok. Peredarannya jadi perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Ya, itu tadi saya sampaikan. Jadi barang kena cukai ini dia merugikan kesehatan atau lingkungan hidup. Makanya harus dikenakan cukai. Supaya apa? Cukai yang nanti sudah dibayarkan oleh masyarakat itu nanti dikembalikan lagi berupa mungkin bisa pembangunan, bisa juga untuk sarana kesehatan. Jadi efek negatif yang ditimbulkan itu nanti akan dikurangi dari pembayaran cukai tersebut. Yang keempat,
adalah pemakainya pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ya, jadi perlu dikenakan pembebanan negara supaya ada keseimbangan tadi. Jadi masyarakat mungkin yang terkena dampak negatif itu bisa difasilitasi mungkin dengan sarana kesehatan supaya untuk mengurangi dampak tersebut. Tembakau itu tidak hanya dicampur oleh cengkeh, tapi dicampur oleh daun-daun yang lain. Ada juga yang namanya rokok herbal ya. Rokok herbal itu juga dikenakan cukai. Terus hasil pengolahan tembakau lainnya itu liquid vape, mungkin rokok elektrik yang asapnya banyak itu juga liquidnya itu dikenakan cukai. Itu yang jenis-jenis barang kena cukai hasil tembakau. Jadi selain hasil tembakau ada juga namanya minuman mengandung etil alkohol. Itu adalah minuman beralkohol. Miras, minuman keras, itu juga dikenakan cukai. Jadi seperti bir itu juga dikenakan cukai. Cuma karena kadar alkoholnya di bawah 5%, jadi pengenaan cukainya tidak dilengkapi dengan pita cukai, tapi dia membayar secara tunai, pembayaran tunai ke negara, bayar tunai dan tidak dilengkapi pita cukai. Tapi kalau kadar alkoholnya di atas 5%, itu pasti ada pita cukainya. Kalau tidak ada, berarti ilegal, minuman keras ilegal. Atau mungkin juga oplosannya, banyak yang beredar itu sangat berbahaya, sangat merugikan kesehatan karena banyak korban yang dikarenakan konsumsi minuman alkohol yang ilegal. Negara dengan persentase rokok terbanyak. Jadi Indonesia ini memang rokoknya sangat luar biasa. Ini terbanyak di dunia loh, bukan cuma di Asia, di dunia. Indonesia ini 76,2. Yang kedua Yordania 70,2. Jadi peringkat utama ini. Yunani itu kalah jauh. Yunani itu dari datanya dari koran Tempo ya. Rokok yang dilekati pita cukai palsu ya. Yang ketiga adalah rokok yang dilekati pita cukai bekas. Nah, ini mungkin pernah ya Bapak Ibu mendapati ini rokoknya ya bagus lah, tapi kok pitanya ini sudah robek gitu kan, sudah robek atau kisut atau kelipat. Nah itu indikasinya ini bekas itu. Jadi pita cukai ini hanya digunakan sekali saja, tidak boleh berulang kali. Makanya pelekatan pita cukai itu di bungkus pembuka. Jadi kalau dia membuka rokok itu harus robek, ya harus rusak pita cukainya. Tapi ya namanya ini ya mau curang itu bisa aja caranya. Itu dia bisa melumpas pitanya dengan cara ya ada juga yang pakai silet gitu kan, supaya tidak rusak gitu ini ya pitanya. Itu kita dapati di lapangan. Mereka mengumpulkan pita cukai. Kalau pita cukainya terkumpul berapa ya, mungkin 10, itu dapat rokok 1 bungkus. Gitu. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai toko di rumahnya, nanti ada sales yang menawarkan
untuk mengumpulkan pita cukai rokok jangan mau, karena itu juga melanggar ketentuan di bidang cukai. Pita cukai bekas. Yang berikutnya adalah rokok yang dilekati pita cukai yang salah peruntukannya. Jadi harusnya rokoknya ini kan rokok mesin, rokok yang ada filternya, tapi dilekati pita cukai SKT, sigaret kretek tangan, rokok yang dibuat oleh tangan. Itu kan berbeda ya, tarifnya sangat jauh. Karena sigaret kretek tangan ini dibuat manual oleh manusia, itu juga akan mengumpulkan tenaga kerja yang cukup besar ya. Jadi akan tercipta lapangan pekerjaan karena produksi menggunakan manual ini. Nah, ini tarifnya lebih rendah, sangat jauh. Biasanya pita cukainya itu panjang. Kalau ini ya, kretek itu pita cukainya panjang. Tapi kalau filter pendek, itu aja yang membedakan ya. Nah, ini kalau rokok filter ditempeli pita cukai yang panjang, berarti itu pelanggaran juga, bukan peruntukannya. Harusnya pita cukai panjang ya dilekatkan pada rokok kretek yang dibuat oleh tangan, bukan oleh mesin. Ya, itu pelanggaran juga. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah pita cukai yang bukan haknya. Nah, jadi setiap pabrik itu mempunyai pitanya masing-masing. Jadi pabrik kalau di sini kan ini ya, yang banyak adalah golongan 3. Ya, setiap pita cukai mereka itu mempunyai singkatan dari nama pabriknya. Ya. Jadi ini seumpama gudang garam gitu ya. Gudang garam itu disingkat menjadi Gudgar. Nah, itu ada di pita cukainya ditulis. Nah, apabila Bapak Ibu mendapati ya, mungkin rokok itu di pita cukai ada tulisan Gudgar, tapi biasanya di ini ya, di rokok kemasan yang bawah itu ada nama pabriknya. Dan ternyata namanya bukan gudang garam, namanya rokok lain gitu ya, pabrik rokok lain. Itu pelanggaran juga karena bukan haknya. Kalau pabrik besar itu golongan 1 kayak gudang garam itu memang tidak ada personalisasi namanya, tidak ada personalisasi. Tapi kalau pabrik kecil kebanyakan di Kabupaten Blitar ini pabrik kecil, jadi pasti ada itunya, ada singkatan dari nama pabrik rokoknya. Itu apabila berbeda dengan yang di kemasan itu yang bagian bawah itu ada nama pabrik, ternyata berbeda, yaitu pelanggaran. Dengan disosialisasikannya perundang-undangan cukai ini, diharapkan ada sinergi positif dan efektif antara pemerintah daerah, bea cukai, dan bagian perekonomian untuk menekan laju penyebaran peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Pada siang hari ini kita melakukan sosialisasi di Desa Wates ya. Wates itu terkait ketentuan rokok ilegal. Memang kita dalam penindakan tahun 2021 kita mendapatkan ini ya, peredaran di daerah Wates ini. Makanya dengan adanya sosialisasi ini tujuan kami lebih menyebarluaskan terkait ini apa, ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, terus ancamannya apa gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan mereka mengetahui itu semua, peredaran rokok ilegal ini dapat
dihambat walaupun tidak ini ya 100% kita bisa membuat itu semuanya bersih ya. Kita paling nggak sudah menghambat. Itu sih tujuan kami, dan mereka mau peran aktif untuk melakukan penyampaian informasi pada kami tadi sudah menyampaikan nomor yang bisa dihubungi apabila mendapatkan informasi supaya dapat segera kita tindak lanjuti ya. Sinergitas kami selama ini cukup baik ya, cukup bagus dengan penegak hukum lain, dengan Polri, dengan TNI. Kami sama-sama melakukan, apabila kita ini ya Bea Cukai Blitar melakukan penindakan, perlu pengamanan, pasti kami akan menghubungi mereka, dan itu mereka sangat cepat, reaksinya sangat cepat, langsung terjun ke lapangan untuk membantu kami dalam rangka pengamanan. Itu juga selain itu apabila kita melakukan penitipan tahanan, juga Bea Cukai Blitar melakukan penitipan tahanan di Polres. Jadi ya sudah cukup baik, kita sinergitasnya sama aparat penegak hukum lain sudah cukup baik. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan sosialisasi Sirolek kepada masyarakat maupun tokoh masyarakat yang ada di Desa Wates dalam rangka untuk menekan laju peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Diharapkan kedepannya terkait dengan rokok ilegal semakin tidak ada, bahkan semakin tidak ada, semakin menurun, bahkan tidak ada, kan itu harapan kami. Pesertanya dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kepala desa dan perangkat desa, dan juga masyarakat khususnya di Desa Wates. Untuk tahun ini yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian, insya Allah ada 3 lokasi sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bea Cukai, yaitu di Wates, di Doko maupun di Mlingi. Rencananya itu.